Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami. 1. For di dalam for. 2. Array 2 dimensi. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Sentosa Tri Putra Simbolon. 2. Dengan saya Stephen Prananta Tarigan. 3. Ezekiel Manulang. 4. Gusti Randa Bulolo. Saya Sentosa Simbolon akan membacakan pengertian dari for. For adalah salah satu bentuk fungsi perulangan yang digunakan untuk melaksanakan pernyataan berulang kali terhadap sejumlah nilai yang telah ditetapkan. Cara penulisan for. Bentuk penulisan for. For dalam kurung inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, iterasi, tutup kurung, buka kurung, kurawal. Pernyataan 1. Inisialisasi, yaitu ekspresi pertama dieksekusi satu kali sebelum loop dimulai. Biasanya digunakan untuk inisialisasi variabel control loop. 2. Kondisi, ekspresi kedua diuji setiap kali sebelum iterasi loop. Jika kondisi ini bernilai true, loop akan terus berlanjut. Jika kondisi ini bernilai false, loop akan berakhir. 3. Iterasi, ekspresi ketiga dieksekusi setelah setiap iterasi loop selesai. Digunakan untuk mengubah nilai variabel control loop. Perkenalkan, saya Gusti Randa Bulolo, NPM 223520087. Saya akan melanjutkan membaca yaitu for dalam for. Baik, kita akan lanjutkan contoh for di dalam for. Tipe data pertama kita pakai integer, variabelnya batas. Batas kita kasih 4. Baru penulisan for-nya, for dia buka kurung integer i sama dengan 1 buka titik koma, i lebih kecil sama dengan batas titik koma, dikematkan i, tutup kurung, buka kurawal. Baru kita tulis lagi for, karena sesuai soal yang kita buat dari atas, contoh for di dalam for, berarti kita menggunakan for lagi. Berarti for integer, buka kurung integer, baru j sama dengan 1 titik koma, j lebih kecil sama dengan batas titik koma, baru dikematkan j, tutup kurung, buka kurawal. Baru kita buat pemanggilan yaitu system.out.print. Baru buka kutip, kita buat panggilan kita yang kita panggil adalah bintang. Baru tutup kurung, baru titik koma. Baru kita membuat system.out.print biar terenter di bawah hasilnya, suksesnya itu biar nggak terganggu. Baru hasil dari outputnya ini. Kita terbuat bintangnya sudah terbentuk kotak karena kita buat tadi 4 batas, jadi yang di samping 4 ke bawah 4. Cara penjelasan hasil outputnya atau cara menghitungnya aja. Baru kita ambil i sama dengan 1, c sama dengan 1. Baru c1 apakah lebih kecil dengan batas atau batas, kan tadi 4 kita buat, jadi 1 lebih kecil sama dengan 4, iya. Baru tercetaklah bintangnya, yaitu udah saya terangkan yang di 1 itu, 1 tercetak. Baru sesudah itu dia lagi menghitung lagi, dikematkan lagi c 2 lebih kecil sama dengan 4 karena 4 iya, karena iya berarti tercetak lagi bintang kedua. Baru dikematkan lagi J3 lebih kecil sama dengan 4, iya, itu kan 3 masih lebih kecil dari 4, jadi dia tercetak bintang ketiga. Baru 4 lebih kecil sama dengan 4, iya, karena 4 itu sama dengan 4, berarti itu tercetak. Baru kalau kita buat
dikemukakan lagi 5 lebih kecil sama dengan 4, itu kan false atau salah. Jadi dia akan terenter, dia menghitung lagi, yaitu kita kemukakan lagi I kedua. Jadi hitungnya lagi, kita hitung lagi J sama dengan 1 lebih kecil dengan, berarti sekarang kita buat baris kedua di bawah yang kita hasilkan tadi, di bawah 4 itu baris kedua. Jadi J sama dengan 1 lebih kecil dari 4 atau batas, iya, akan tercetak yang baris kedua tercetak 1 bintang. Baru dikemukakan lagi J sama dengan 2 lebih kecil dari 4, iya, baru tercetaklah nomor 2 di baris kedua. Baru dikemukakan lagi 3 lebih kecil dengan 4, iya, itu kan 3 masih lebih kecil dari 4, baru tercetaklah bintang ketiga di baris kedua. Baru 4 lebih kecil sama dengan 4, iya, karena 4 itu masih sama dengan 4. Baru kalau kita buat dari nanti seperti lagi 5 dikemukakan lagi ke 5, itu nggak bisa. Jadi kayak gitu seterusnya, dia dikemukakan ketiga J sama dengan 1, dikemukakan lagi 2 lebih kecil dari 4, akan tercetak kayak seperti sampai dia mendapatkan ke bawah 4, karena kita membuat 4 ke bawah, 4 ke samping. Dan begitulah penjelasan hasil outputnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya dengan saya Stephen Prananta Tarigan, saya akan membacakan apa itu array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang dengan 2 dimensi, yang berarti array tersebut berisi beberapa array. Array 2 dimensi pada Java terdiri dari baris dan kolom. Anda bisa membayangkan array 2 dimensi seperti sebuah tabel, di mana setiap elemen dalam array adalah bagian dari baris dan kolom tertentu. Nama saya Sigrid Simangulang. Saya akan membuat salah satu contoh program array 2 dimensi dengan membuat nama dan kelas. Pertama-tama kita akan deklarasi dan inisialisasi array 2 dimensi. Kita akan membuat array 2 dimensi dengan variabel A dengan 3 baris dan 2 kolom berarti pada string, yaitu string array 1 dan array 2 dengan variabel A sama dengan new string array 1 kita kasih 3, array 2 kita kasih nilai 2. Kemudian kita akan memberikan nilai pada setiap elemen array sesuai indeksnya. Pertama, variabel A pertama kita kasih indeksnya 0.0 dengan nama Sentosa. Variabel A kedua kita kasih indeksnya 0.1 dengan kelas 1 SIC. Variabel A ketiga kita kasih indeksnya 1.0 dengan nama Stephen. Baru variabel A keempat kita kasih indeksnya 1.1 dengan kelas 1 SIC. Variabel A kelima kita kasih indeksnya 2.0 dengan nama Ezekiel. Variabel A keenam kita kasih indeksnya 2.1 dengan kelas 1 SIC. Kemudian kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan elemen array, yaitu for tipe data integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari A, length kita incrementkan I++, melakukan iterasi perulangan sebanyak baris array. Kemudian kita cetak nilai elemen pada kolom pertama, yaitu system out println variabel A indeks I titik 0. Kemudian kita cetak lagi system out println yaitu variabel A indeks I titik 1 untuk mencetak nilai elemen pada kolom kedua. Kemudian kita system out println untuk mencetak garis pemisah setelah setiap baris. Kemudian akan menampilkan hasil output dengan Sentosa 1 SIC, Stephen 1 SIC, dan Ezekiel 1 SIC. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kiranya ada salah dari pengucapan dan kata-kata kami, tolong dimohon maafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.